Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Dalam renungan Kristen kali ini, temanya adalah yang tertolak, yang jadi pahlawan. Pelajaran dari Yefta terambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, blessed people, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah kisah tentang Yefta, seorang hakim ya, salah satu dari hakim-hakim yang terkenal dari Israel. Di ayat 1 dikatakan bahwa Yefta adalah anak dari Gilead, orang Gilead. Jadi nama daerah Gilead yang biasa dipakai juga menjadi nama diri, yaitu ayahnya Yefta. Nah, nampaknya saudara, ayah Yefta adalah seorang yang kurang rohani. Karena meskipun ia sudah beristri dan memiliki anak-anak lelaki juga, namun dia suka bermain ya, suka main perempuan. Ya khususnya dengan perempuan sundal atau pelacur. Dan hasilnya, ya lahirlah Yefta dari perempuan sundal yang tentu tidak dinikahi. Sehingga Yefta dianggap bukan anak yang sah begitu ya, anak haram. Karena di ayat yang kedua dikatakan tadi, kemungkinan setelah ayahnya Yefta wafat, Yefta kemudian tidak diakui oleh saudara lelakinya yang lain. Ya, kamu nggak punya hak atas warisan atau milik pusaka dari ayah kita, ayah kami maksudnya. Ya, jadi di sini kemudian Yefta terusir ya karena faktor ketidaksahnya Yefta ya sebagai anak dari pernikahan yang sah, dan ibunya Yefta kemungkinan adalah orang asing ya atau non-Israel. Nah, ini dapat kita lihat dari beberapa terjemahan ya. Saya ambil dua saja. Dikatakan oleh New Living Translation, "For you are the son of a prostitute." Dikatakan bahwa Yefta ini, kamu adalah anak dari seorang pelacur ya. Kemudian King James Bible mengatakan, "For thou art the son of a strange woman." Strange woman ini adalah jelas menunjuk pada perempuan asing, bukan orang Israel. Jadi Yefta jelas-jelas terkucil dan ya harus diusir lah begitu. Dengan demikian saudara, ayat 1 menunjukkan bahwa ya yang disebutkan pahlawan gagah perkasa itu adalah pengakuan akan cemerlangnya pencapaian kinerja Yefta. Sedangkan frasa anak seorang perempuan sundal ini merupakan sebuah pengakuan akan kelamnya asal-usul Yefta. Yefta faktanya adalah seorang pahlawan yang diakui di kemudian hari, tetapi di masa lalu merupakan fakta juga bahwa Yefta adalah anak perempuan sundal, kelam. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 3 ya sangatlah dimaklumi apabila Yefta kemudian menjadi anggota bahkan mungkin kepala geng di daerah perbatasan, yaitu tanah Tob. Seperti yang tulis di ayat 3 ya. Nah, di sana kemudian bergabung dikatakan para petualang. Saudara yang terkasih, para petualang ini dari teks Ibrani menunjuk pada orang-orang yang tidak berharga. Ya, tentu di mata masyarakat secara sosial mereka tidak berharga. Ya, nggak dianggaplah karena mereka sudah jatuh miskin, bangkrut, ya sudah punya masalah lah, sehingga mereka tidak diterima lagi di tengah masyarakat. Nah, dari ada kurang tepatnya penerjemahan ya, dikatakan bahwa Yefta suka pergi merampok ya dengan teman-temannya ini, padahal sebetulnya teks aslinya Yefta dan kawan-kawan ini pergi berburu binatang liar ya. Dan juga justru menunjuk bahwa Yefta dan kawan-kawan mungkin menyerang negeri-negeri yang seharusnya menjadi milik Israel namun belum diduduki.
Jadi meskipun Yefta dan kawan-kawan adalah orang yang tertolak di bangsanya, ternyata mereka adalah para patriot yang senantiasa menjaga perbatasan, ya, supaya tidak dimasuki oleh bangsa lain untuk menyerang Israel. Mereka justru penjaga pintu utama, dan mereka justru seringkali menyerang, ya, karena mereka tahu batas-batas milik Israel. Meskipun diduduki, tapi ternyata mereka meskipun terbuang tapi punya pengetahuan lah sedikit tentang hak Israel dari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa, ya. Tetapi kemudian kita melihat bahwa ayat 4 menjadi momentum bagi Yefta, ya. Ayat 4 itu menjadi momentum yang akan mengubahkan Yefta dari anak yang terbuang menjadi pahlawan Israel. Karena dikatakan beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Nah, ada masalah. Akhirnya Israel kelabakan, nggak punya panglima perang. Lalu kemudian kenapa Yefta terpilih? Nah, saudara ingat tadi bahwa Yefta dan kawan-kawan itu adalah para penjaga perbatasan. Jadi mereka ini rupanya reputasinya sudah terdengar sampai kepada para pemimpin Israel. Jadi mereka memilih kemudian Yefta. Nah, saudaraku, singkat cerita, Yefta kemudian akhirnya menerima tawaran dari tua-tua Israel itu. Dan hebatnya lagi, kalau kita membaca teks itu dari ayat 5 dan seterusnya sampai ayat 11 misalkan, dikatakan dia tidak dendam loh kepada mereka, melainkan dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Saudara, di sini Yefta melihat kepentingan Israel lebih penting daripada harga dirinya sendiri. Dan akhirnya Israel di bawah kepemimpinan Yefta berhasil mengalahkan Bani Amon, dan ia pun akhirnya menjadi hakim atas Israel 6 tahun lamanya. Nah, ini kalau kita baca dari ayat 12, ya, Hakim-Hakim 11 ayat 12 itu sampai pasal 12 ayat yang ke-7. Jadi saudaraku, Yefta bukan hanya menjadi pahlawan perang Israel, tetapi Yefta juga menjadi salah satu pahlawan iman dari perjanjian lama. Ini dapat kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 32. Jadi perjanjian lama, di perjanjian baru nama Yefta diakui sebagai pahlawan, baik pahlawan perang maupun sebagai pahlawan iman. Nah, saudara, sesungguhnya kisah tentang Yefta ini menunjuk kepada kisah tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus lahir dari keluarga yang sangat sederhana, yaitu Yusuf dan Maria. Dan kita tahu story-nya, ya, kalau Natal, bagaimana sebetulnya kehamilan Maria bisa dianggap aib sehingga mereka harus menyingkir. Dan kelahiran Yesus juga menjadi ancaman bagi Herodes dan dia akan dibunuh. Lalu mereka harus pergi menyingkir juga. Mereka terbuang ke tanah Mesir 2 tahun lamanya. Setelah Yesus dewasa, Yesus ditolak. Alkitab mencatat, ya, Yohanes mencatat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11, dia datang sebagai Mesias Israel, anak Allah yang hidup, namun dia ditolak oleh Israel. Mereka tidak mengenal dia dan menolak dia. Dan akhirnya, sebagaimana Petrus mengatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai 10, dia bagaikan batu yang terbuang. Akhirnya menjadi berkat bagi bangsa lain. Keselamatan bagi Israel ditawarkan, ditolak, akhirnya diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang terkasih, dan akhirnya Yohanes mengatakan di ayat 12, ya, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 itu, bahwa setiap orang yang percaya menerima Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Itulah saudara dan saya. Yesus terbuang dari komunitasnya. Ia dikatakan anak haram lah, dikatakan sebagai orang yang kerasukan setan, orang yang menggunakan kuasa Beelzebul, sebagai penghujat Allah, dan sebagainya yang buruk. Dikatakan orang gila. Saudaraku, ia begitu terbuang dan terhina dari komunitasnya, dari keluarganya sendiri. Tetapi kemudian Allah menyatakan kemuliaan Yesus Kristus ketika ia tersalib di Golgota. Karena di sanalah kemudian Yesus tampil sebagai pahlawan. Kalau Yefta menjadi pahlawan yang menyelamatkan Israel, Yesus menjadi juru selamat atas dunia. Dia yang terbuang dan mati di atas kayu salib dalam keadaan hina, justru dia
menyelamatkan semua manusia yang terancam binasa oleh karena dosa. Dan oleh Yesus Kristus kita yang menerimanya, dianugerahkan keselamatan dan dijadikan anak-anak Allah. Dengan demikian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun latar belakang kita, ya, segelap apapun masa lalu kita, bahkan kita mungkin berasal dari keluarga yang hina, keluarga yang kelam sebagaimana orang tua Yeftah, ya, kumpul kebo menghasilkan saudara sebagai anak, dari pernikahan tidak sah, ya, mungkin dari perzinahan. Saudaraku, ketika saudara menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kehidupan saudara tidak akan pernah sama lagi. Saudara yang tidak berharga, saudara yang terbuang dari hadapan manusia, dari masyarakat juga sekalipun, tetapi di hadapan Allah yang penuh kasih karunia, saudara diselamatkan. Yesus Kristus datang sebagai juru selamat saudara untuk mengangkat sisi kelam saudara menjadi manusia yang penuh kemuliaan Allah. Saudara dapat menjadi para pahlawan dengan menyaksikan Yesus Kristus dalam hidup saudara yang telah memberikan kemenangan dalam ketidakberdayaan saudara. Dalam kegelapan hidupmu, Dia memberikan terangnya yang ajaib karena Dia adalah sang terang itu. Saudara yang telah diselamatkan, jadilah para pahlawan di tengah keluargamu. Jangan mendendam, jangan membenci, ampuni mereka dan kasihi mereka. Karena saudara telah menerima kasih karunia dari sang pahlawan dunia, yaitu Yesus Kristus. Saudara dapat menyelamatkan keluarga, dapat menyelamatkan orang-orang yang pernah membenci dan membuangmu. Saudara, jadilah berkat. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, para pahlawan iman. Sampai jumpa lagi.